Menarik nih, buat kalian yang suka bercermin, terutama di tengah malam atau saat bangun tidur. Secara spiritual, saat kita tidur, tubuh astral kita seringkali berjalan-jalan atau terlepas dari tubuh fisiknya. Itulah kenapa mimpi itu kayak berasa nyata banget. Bahayanya, saat kamu membuka mata, baik itu tengah malam atau pagi buta, jiwamu belum sepenuhnya mendarat atau grounding kembali ke tubuh fisik secara sempurna. Jadi kalau kamu natap cermin dalam kondisi yang seperti ini, kamu bisa mengalami disorientasi spiritual. Orang zaman dulu percaya ini bisa membuat orang merasa kosong atau linglung. Pas bercermin, wajahnya kayak bukan kamu. Ini karena kamu saat melihat cangkang fisikmu, saat energimu belum padat kembali. Di kepercayaan kuno, termasuk primbon Jawa dan Feng Shui, cermin itu bukan sekedar kaca, tapi air yang dipadatkan. Air dan cermin adalah pengantar energi dan jembatan antar dimensi. Di jam-jam rawan sekitar jam 00 sampai jam 3, tirai di antar dimensi itu nipis, sering disebut witching hour. Jadi kalau kamu bercermin di jam-jam segitu, terutama pada pencahayaan yang minim, sama aja kamu kayak ngetuk pintu dimensi lain. Bukan cuma hantu yang keluar, tapi kamu sedang membuka entitas frekuensi yang rendah, energi negatif. Dia nempel, nyedot energi kamu. Itulah kenapa orang kayak ngerasa gampang lelah, capek di pundaknya atau bahunya berat karena bergadang, terus ditemani sama cermin. Setiap manusia itu punya pendamping spiritual atau sisi bayangan. Orang Islam bilangnya itu korin. Dalam psikologi Jungian, itu namanya shadow self. Korin atau kembaran kita ini suka natap kita lewat cermin. Kalau kamu sering bercermin, berlebihan, tanpa ada maksud dan tujuan, terus tatapannya kosong, kamu bisa mengundang korin kamu mengambil alih dominasi. Secara spiritual, ini nih yang bikin orang jadi narsistik, berlebihan, mudah marah, atau kepribadiannya secara berlahan berubah menjadi kegelapan. Jadi terlalu obsesi nih sama fisik yang ada di bayangan itu. Pernah gak kamu dengar kalau orang lagi sakit gak boleh terlalu sering bercermin? Atau kenapa cermin dilarang di kamar orang yang udah meninggal? Atau harus ditutup? Cermin itu kan sifatnya menyerap dan memantulkan ya. Namun cermin tua atau cermin yang sering dipakai sama orang yang sering sedih, sering marah, itu dipercaya dapat merekam emosinya. Kalau kamu sering bercermin saat mau tidur, energimu lagi turun atau lagi lelah, bisa menyerap vitalitas atau life force. Tidur kamu jadi gak nyenyak, sering mimpi buruk, ketindihan, bangun tuh berasa kok capek ya, kayak habis maraton. Itu tandanya aura kamu bocor. Ada mitos tua di Eropa Timur dan sebagian Asia. Cermin kamu gak boleh dipakai sama orang lain. Katanya cermin bisa ngunci sebagian dari jiwa kamu. Semakin sedikit sisa cahaya di wajah kamu, lama-lama kamu kayak kelihatan layu atau kusam. Sedangkan yang kamu di cermin semakin hidup. Jadi tahu kan kenapa orang tua zaman dulu bilang jangan ngaca malam-malam, ntar ada yang nemenin. Ternyata bukan soal hantu, tetapi soal energi. Banyak penjelasan secara sains. Misalnya mata kita fokus sama satu titik, padahal cahaya itu remang, bakal ngeglitch dan ngebayangin hal-hal yang baru. Ngerasa mukanya meleleh, hitam, berubah menjadi sosok apa kayak gitu. Itu halusinasi, bukan hantu. Ada penelitian dari Dr. Giovanni Caputo, Universitas of Urbino, bikin eksperimen nih, di mana pesertanya suruh natap cermin, redupik cahaya yang diredupin sampai 10 menit. Hasilnya 66% mereka melihat deformasi besar pada wajahnya. 18% ada yang melihat wajah orang tuanya atau leluhurnya. 28% ada yang lihat wajah orang asing. Ada yang lihat anak kecil, ada yang lihat wanita tua. 48% ada yang lihat mukanya jadi serem, kayak hantu. Jadi bercermin di tengah malam, apalagi saat kondisi otak lagi di frekuensi alpha atau theta, bisa memicu kamu untuk berhalusinasi. Buat kamu yang punya pengalaman bercermin di tengah malam, atau buat kamu yang sering bercermin terus menangkap hal-hal aneh, coba komen di bawah. Aku juga suka bercermin, tapi kalau kondisi dimatikan seperti ini,